ditemukan di tepi sungai Ciaruten, tidak jauh dari sungai Cisadane, Bogor. Prasasti tersebut merupakan peninggalan kerajaan Tarumanagara. Prasasti Ciaruten terletak di desa Ciaruten Ilir, kecamatan Cibumpulang, Kabupaten Bogor. Lokasi ini terletak sekitar 19 km sebelah barat laut dari pusat kota Bogor. Tempat ditemukannya prasasti ini merupakan bukit atau dalam bahasa Sunda pasir yang diapit oleh 3 sungai, yaitu Cisadane, Cianten, dan Ciaruten. Sampai abad ke-19, tempat ini masih... Sampurasun dulur. Selamat berjumpa kembali dengan Firman Setiabudi alias Salman Al-Farisi dalam video pembelajaran. Nah, di sini sekarang video pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu pelajaran aksara Sunda, dan kita mulai dengan mengenal apa itu pelajaran aksara Sunda. Aksara Sunda adalah salah satu peninggalan budaya yang sangat berharga, terlebih lagi bagi masyarakat Tatar Sunda sendiri. Kita yang hidup di zaman modern nampaknya tidak akan kepikiran bagaimana bisa para leluhur menciptakan sebuah aksara khusus untuk berkomunikasi. Jadi tak berlebihan nampaknya kita, khususnya orang Sunda, menganggapnya sebagai warisan yang harus senantiasa dijaga. Namun pada kenyataannya sekarang ini kita ketahui aksara Sunda barangkali seperti merupakan hal asing, terlebih lagi bagi para generasi muda. Kebanyakan mungkin tidak atau belum mengenal tentang aksara Sunda itu sendiri, ataupun sekalipun ada yang tahu tapi tidak mempelajarinya karena merasa tidak perlu, atau kita juga karena beralasan sulit dalam mempelajari aksara Sunda. Padahal aksara Sunda sangat mudah untuk dipelajari tanpa guru sekalipun. Kali ini saya mengangkat tema tentang aksara Sunda atau pembelajaran aksara Sunda secara lengkap, mulai dari pengertian aksara Sunda, cara penulisan, rarangken, dan contoh kalimatnya. Secara harfiah, aksara Sunda adalah aksara atau huruf yang dipakai dalam menulis kata dalam bahasa Sunda. Kaidah penulisan aksara Sunda sama dengan aksara Jawa, diawali dengan huruf H, akhiri dengan huruf Nga. Lebih lanjut mengenai huruf dan kaidah atau cara penulisan akan saya jelaskan. Nama huruf Sunda yang akan kita pelajari sekarang adalah jenis Kaganga atau kerap disebut sebagai aksara Sunda Buhun. Aksara jenis ini terdiri dari 32 huruf yang dibagi menjadi 2 bagian utama, antara lain 7 bunyi vokal mandiri yang disebut aksara suara dan 25 huruf mati atau konsonan yang disebut aksara Sunda Ngalagena. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, aksara Sunda suara atau vokal mandiri. Berbeda dengan huruf vokal pada bahasa Indonesia atau Latin yang hanya memiliki 5 vokal saja. Di dalam bahasa Sunda sendiri terdiri dari 7 huruf vokal. Selain A, I, U, E, O, juga ada tambahan E dan E. Bagi orang Sunda barangkali sudah terbiasa dengan vokal E dan E. Tapi buat selain orang Sunda, nampaknya perlu sedikit penyesuaian dan belajar lebih untuk bisa membedakan E dan E dengan E biasa. Sebagai gambaran, perbedaan E dan E adalah huruf E bunyinya seperti E pada kata lele, sedangkan huruf E bunyinya seperti E pada kata lemak. Huruf E digunakan pada kata-kata yang memang secara kaidah pengucapannya mengharuskan memakai penekanan yang kuat. Bunyinya bersumber dari tenggorokan, seperti kata peyem. Tidak boleh dibaca peyem karena artinya juga akan beda. Berikut adalah contoh penerapan aksara suara dalam kata-kata Sunda. Masing-masing ada pada 3 posisi: penempatan awal, tengah, dan akhir.